Kita mulai program kita pada hari ini di awal perkuliahan. Ada pun yang menjadi yang harus saya pertimbangkan ya, dan yang harus sampaikan kepada adik-adik mahasiswa menyangkut persoalan kita. Di dalam suatu kegiatan perkuliahan kita ya, ada dikenal dengan kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini merupakan bagian dari suatu proses kegiatan perkuliahan ya, yang harus kita taati. Di dalam suatu kegiatan perkuliahan itu ada suatu regulasi yang harus secara bersama-sama kita sepakati. Terkait dengan kontrak perkuliahan yang harus kita sepakati itu ya, di dalam kegiatan kelas, kemudian menyangkut persoalan yang masuk itu harus kita sepakati bersama bahwa yang kuliah itu adalah yang berkali kita sepakati secara bersama berkaitan dengan kontrak perkuliahan. Selanjutnya ya, yang berkaitan dengan masalah materi perkuliahan kita itu yaitu tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran dari undang-undangan itu adalah agar mahasiswa lebih memahami apa yang menjadi ya, permasalahan utama dari suatu teknik penyusunan perundang-undangan. Ya. Yang menjadi persoalan utama dari teknik penyusunan perundang-undangan itu bagaimana ya, kita harus bisa mengenal tahapan-tahapan ya, di dalam penyusunan perundang-undangan, ada persiapan, ya, ada perencanaan dan sebagainya. Itulah merupakan bagian dari penyusunan perundang-undangan. Ya. Dan proses-proses tahapan ini ya harus bisa kita melihat ya, atau menganalisis ya, tentang bagaimana suatu tahapan di dalam pembuatan perundang-undangan itu. Dan misalnya di dalam perencanaan, ya, di dalam perencanaan itu ada program legislasi nasional, ya, ada istilah prolegnas. Prolegnas ini salah satu bagian yang penting atau unsur yang penting di dalam suatu penyusunan perundang-undangan. Ya. Sehingga di dalam suatu penyusunan perundang-undangan itu dapat menghasilkan suatu norma yang baik. Ya, ketika tahapan-tahapan ini dibuat sesuai dengan apa yang menjadi regulasi atau menjadi suatu ketetapan di dalam suatu norma undang-undang nomor 12 tahun 2017. Ya. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran teknik penyusunan perundang-undangan. Ya. Kita masuk ke dalam materi inti dari teknik penyusunan perundang-undangan. Ya. Mungkin kalian sudah mengenal apa itu suatu peraturan perundang-undangan atau suatu norma. Ya. Kalau kita lihat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya, kemudian direvisi Nomor 15 Tahun 2019 dan Nomor 13 Tahun 2022, ya, bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, ya, dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara dan pejabat yang berwenang bagi prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Di sini nampak jelas bahwa suatu peraturan undang-undangan itu ya, harus dia bersifat tertulis ya, yang memuat suatu norma hukum yang mengikat. Jadi kalau kita berbicara peraturan hukum yang mengikat itu ya, memiliki landasan hukum yang kuat dari situ. Ya, bahwa di dalam suatu norma itu mengikat secara umum itu secara khusus ya, itu ditujukan kepada pihak siapa norma ini diatur. Sama seperti Undang-Undang Pidana Korupsi, bahwa dia bersifat mengikat dengan dasar hukum yang mengaturnya, bahwa lingkup ya di dalam suatu norma ya, mengatur persoalan tentang tindak pidana itu atau suatu perbuatan itu ya, norma itulah yang menentukan bagaimana seseorang itu ya dapat dikenakan suatu sanksi norma perundang-undangan atau suatu tindak pidana. Sama seperti tindak pidana korupsi. Nah, kita sudah banyak mengenal tentang persoalan tindak pidana korupsi. Kenapa ada suatu tindak pidana korupsi? Kenapa ada undang-undang korupsi? Ya, atau undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi? Kenapa dia dibuat? Ya, untuk apa dia disusun? Untuk apa dia dibentuk suatu norma itu? Ya.
bahwa suatu norma itu dibuat dan ditujukan kepada ya pihak tertentu. Ya, di dalam bentuk norma kita dengan korupsi dan sebagaimana diatur di dalam undang-undang ya tidak pemberantasan tindak korupsi ya ada 31 tahun 1999 ya kemudian revisi undang-undang nomor 20 tahun 2001 ya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi kalau kita lihat dari situ ya bahwa undang-undang tindak pidana korupsi itu dibuat ya ditujukan kepada pihak-pihak ya yang berkaitan dengan kewenangan atau berkaitan dengan suatu kedudukan lembaga negara atau pejabat negara atau aparatur sipil negara yang menggunakan keuangan negara. Ya, sehingga adanya norma tindak pidana korupsi itu, ya, ini norma ini mengikat kepada pihak-pihak yang membuat itu kebijakan atau setiap ya pegawai negeri sipil atau setiap aparatur sipil yang menggunakan keuangan negara. Disitulah suatu tujuan kenapa norma undang-undang ini dibuat ya atau dibentuk sehingga dia mengikat yang secara umum. Ya, kemudian ditetapkan oleh lembaga negara. Memang untuk lembaga negara itu ya suatu lembaga negara itu sudah memang diatur dalam konstitusi kita. Ya. Seperti lembaga apa kira-kira? Ya. Kalau lembaga DPR itu tugasnya apa? Dan kan sudah berkuliah. Harusnya kan sudah tahu apa sih sebenarnya tugas legislatif dan eksekutif. Apa? DPR. Bukan. Dari pasal 20 itu yang tidak sebidang sebagai legislator, budgeting dan controlling. Ada 3 tugas DPR. Ya, pengawasan, penganggaran, dan pembuatan peraturan undang-undangan. Ya, ada 3. Itu konstitusi kita yang mengaturnya. Ya, pasal 20. Ya. Di pasal 5 ya, sebelum diamandemen ya bahwa eksekutif atau presiden memiliki kuasa di dalam bentuk undang-undang. Akan tetapi setelah amandemen ya pasal 20 ya bahwa kekuasaan di dalam membentuk undang-undang itu ya terletak pada lembaga legislatif ya, atau legislator ya lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Ya, kalau kita lihat pejabat yang berwenang ini ya adalah orang yang secara hukum ya ditunjuk ya di dalam membuat suatu keputusan atau suatu kebijakan atau ditugaskan misalnya ya secara hukum misalnya. Ya, kalau kita lihat misalnya kita membedakan antara polisi yang memang bertugas menilang seseorang dengan polisi ya, yang memang betul-betul dia ditugaskan menilang seseorang. Ya, kalau kita lihat polisi sama-sama pakai seragam dinas. Ya. Boleh nggak seorang polisi yang di luar dari tugasnya sebagai tugas lalu lintas, bisa nggak dia menilang? Kenapa dia tidak? Kenapa? Ya, karena bukan tugas dia kenapa dia? Karena cuma bukan tugasnya. Apa yang menjadi dasar dia bukan tugas menilang, misalnya. Bukan tugas menilang. Bukan undang-undang yang begini. Karena di undang-undang lalu lintas nomor 22 yang bertugas yang di dalam undang itu adalah salah satunya ya dia memiliki surat tugas ya, dari komandannya. Kedua, sekarang setiap penilang lalu lintas itu harus memiliki sertifikasi. Ya, dia memiliki surat tugas nomor 3 apa salah satu yang terakhir. Kalau dia dinyatakan berwenang, dia itu harus apa? Punya pelang, ya, razia. Itu salah satu regulasi. Ada yang peraturan 50. Nah, ada regulasi aturan yang ya, kenapa dia bisa memiliki kewenangan di dalam undang? Ya, kewenangan yang diberikan kepada seorang polisi tersebut. Maka dia letakkan pelang itu, pelang razia. Kemudian dia punya surat tugas, ya, kemudian ya dia punya sertifikasi dari dalam sebenarnya. Ada yang masih kurang kita di dalam suatu bahwa seorang polisi itu memiliki kewenangan di dalam undang.
Tapi kalau kita bicara soal wewenang, jadi ada 3 hal atau 3 aspek di dalam penyusunan perundang-undangan. Yang pertama, dia mengikat secara umum, ya, ditetapkan oleh lembaga negara, ya, kemudian pejabat berwenang, ya, ya kalau berwenang itu memiliki landasan atau secara landasan hukum atau ditugaskan secara hukum, ya, yang memiliki tupoksi, tugas pokok dan fungsi, ya. Tak boleh nanti seorang wali kota, walaupun dia berwenang, ya, memerintahkan aparatnya tidak sesuai apa yang menjadi tugas pokok fungsinya, tupoksinya. Ya, walaupun dia berbicara kalau dia berwenang, ya, tapi apa yang menjadi tugas utama, ya, seorang aparatur negara, ya, sesuai dengan kewenangannya. Tidak boleh seorang pejabat negara itu, ya, menyalahi apa yang menjadi tugas dan fungsinya. Sehingga dia tidak berwenang di dalam setiap mengambil keputusan dan kebijakan kalau dia, ya, tidak berlandaskan kepada undang-undang. Kemudian inilah yang menjadi hal utama di dalam satu penyusunan perundang-undangan, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup, ya, tahapan perencanaan, ya, kemudian ada penyusunan sampai kepada pengundangan, ya, nanti itu diundangkan, ya, di dalam suatu berita negara, ya, itu melalui sekretariat negara atau sekretariat Kemensesnek, Kementerian Sekretaris Negara, ya, dalam bentuk berita negara, ya, setelah disahkan. Ada beberapa hal berkaitan dengan persoalan teknik penyusunan undang-undangan ini, ya, selain daripada tahapan-tahapan ini ada yaitu naskah akademik. Ini yang nanti akan kita bahas secara bersama, ya, di dalam pertemuan yang akan datang, ya. Sebagai sebagai bahan untuk kita bisa mengetahui, ya, apa yang menjadi tujuan dari suatu naskah akademik itu, ya, bahwa kita bisa melihat bahwa naskah akademik itu adalah satu bahan utama di dalam suatu penyusunan perundang-undangan, yaitu, ya, naskah akademik ini suatu dokumen atau suatu bahan yang nanti ini menjadi pertimbangan ketika, ya, mengajukan norma undang atau rancangan undang-undang, ya. Kemudian, ya, kalau kita ingin mengetahui lebih lanjut persoalan tentang teknik undang-undang selain daripada penyampaian dari saya, ya, bisa kalian mencari referensi, ya, baik itu nanti dari referensi buku maupun dari internet, yaitu Google Scholar, ya, kemudian ada dari YouTube, ya, belajar dari YouTube, dan berbagai macam sumber-sumber yang bisa kalian cari di dalam suatu mencari apa yang menjadi peranan teknik penyusunan undang-undangan itu, ya, bagaimana, ya, di dalam penyusunan peraturan undang-undangan itu, ya, yang bisa kalian buat, ya, atau kalian pelajari, kalian analisis bagaimana suatu bentuk penyusunan peraturan undang-undangan itu, ya. Karena penyusunan peraturan undang-undangan ini adalah hal yang utama, ya, yang harus kita pahami. Karena berbagai macam persoalan yang muncul jika terjadi suatu penyusunan peraturan undang-undangan. Salah satunya undang-undang cipta kerja, ya, atau omnibus law. Ya. Kenapa undang-undang cipta kerja itu, ya, banyak menimbulkan perdebatan, ya, para kalangan akademisi maupun para pendapat. Bahkan, ya, undang-undang cipta kerja ini dinyatakan tidak sesuai apa yang menjadi kepentingan atau kepentingan masyarakat itu. Bahwa cita-cita masyarakat itu menginginkan suatu norma yang berkeadilan. Itu bisa berkeadilan. Bahwa norma itu atau prinsip, ya, menurut kita itu suatu kepastian hukum bagi masyarakat. Bayangkan sekarang, undang-undang cipta kerja itu bahwa saat ini perusahaan swasta sudah memberlakukan aturan bahwa, ya, setiap bekerja, ya, mereka bisa mengkontrak kita cuma 5 tahun. Dan ini nanti yang akan hadapi setelah bekerja mau bekerja swasta, yang harus dilihat, ya, oleh swasta itu paling dia nanti menerima kita sebagai pekerja, ya, berkontrak selama 5 tahun.
Setelah itu selesai. Ya. Bayangkan begitu besarnya ya persoalan di dalam suatu ya tenaga kerja tadi. Belum lagi masalah UMR, belum lagi masalah upah, ya baik UMP, ya, UMR, UMK, perusahaan swasta banyak ya, menerapkan kontrak hanya sebatas kontrak. Industri itu sesat, ya, ya kalau itu tergantung dengan belum lagi masalah lain berkaitan dengan tanah, seperti yang kasus reklamasi. Itulah kenapa banyak permasalahan sosial yang terjadi ketika undang-undang terjadi buat ya, terjadi perdebatan. Kemudian kalau kita ingin melihat apakah suatu norma itu ya sesuai ya apa yang menjadi tujuan bagi si pembuatnya, maka kita harus lihat dulu apa yang menjadi dasar dalam pembentukan itu. Ya, ada beberapa asas ya sebagai dasar dalam pembentukan perundang-undangan. Ya, yang pertama itu ada kejelasan tujuan. Ini yang harus kita lihat. Ya, kejelasan tujuan itu. Sebenarnya suatu undang-undang itu apa yang mau dicapai? Ya, di dalam suatu norma undang-undang itu. Ya, apakah suatu norma undang-undang itu ingin mencapai suatu pemerataan atau keadilan bagi masyarakat? Atau mewujudkan suatu keadilan hukum bagi masyarakat. Nah, inilah yang harus kita pahami secara bersama. Ya, menyangkut persoalan kejelasan tujuan. Ya. Kemudian ada kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Ya. Kalau kita lihat, ya, dari sisi kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat ini, ya, bahwa ya, di dalam penyusunan perundang-undangan itu, ya, yang di dalam penyusunan perundang-undangan itu harus lembaga yang berwenang, ya, yang dibentuk yang pejabat yang membentuk suatu perundang-undangan atau pejabat yang membentuk, ya, yang tepat katanya. Ya, jadi kelembagaan itu sendiri yang diberi kewenangan oleh konstitusi atau undang-undang, ya, di dalam menjalankan tugasnya, ya. Di dalam jalankan tugasnya dia punya kewenangan di dalam suatu pembuatan undang-undang atau pejabat yang ditunjuk ya oleh suatu undang-undang ya di dalam suatu penyusunan peraturan perundang-undangan. Kemudian kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. Kesesuaian antara jenis dan hierarki dan materi muatan itu ya harus jelas juga apa yang menjadi materi inti di dalam suatu norma undang-undang itu. Kemudian sesuaikah dia dengan hierarki ya peraturan undang-undangan. Kalau kita lihat hierarki perundang-undangan itu apa saja misalnya susunan undang-undangan yang kita bisa tahu lah apa kira-kira atau bentuk suatu hierarki peraturan undang-undangan itu. Dari mana awalnya sana suatu hierarki undang-undangan? Pertama apa? Pancasila. Apa konstitusi? Ya, undang-undang dasar 1945 Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya. Kedua, undang-undang dasar 1945 bawah undang-undang. Ke bawah lagi apa? Setelah undang-undang apa? Harus kita jelas jadi ya bagaimana suatu hierarki peraturan undang-undangan. Misalnya PP, Pres, ya, keputusan menteri, atau peraturan menteri, ya, sampai kepada peraturan daerah. Seperti itulah hierarki di dalam penyusunan peraturan undang-undangan. Kemudian jenis, ya, bagaimana suatu jenis norma undang-undang itu sendiri? Ya, apakah suatu norma undang-undang itu bersifat ya kepada tujuan negara atau kepentingan negara? Ataukah hanya sebatas kepada menciptakan suatu kepastian hukum bagi masyarakat? Jadi harus jelas di situ, ya, menyangkut persoalan jenis suatu norma ya, dan muatannya. Kemudian dapat dilaksanakan. Kalau berbicara dapat dilaksanakan bahwa suatu norma yang dihasilkan itu
ya dapat dijalankan ya suatu norma itu ya efektif ya memiliki efektivitas ya, di dalam suatu pengaturannya. Itu berbicara persoalan dapat dilaksanakan. Nah, kemudian ada kedaya gunaan dan kehasil gunaan ya. Berdaya guna ya, dan kehasil gunaan. Jadi apa yang dihasilkan atau apa yang dapat dihasilkan dari suatu norma undang-undang ya, sehingga dia harus dibuat suatu norma itu untuk mencapai suatu ya berdaya gunaan dan kehasil gunaan. Kemudian ada kejelasan rumusan ya. Jadi nggak boleh suatu norma itu memiliki multi tafsir ya. Jadi jelas dia rumusannya, tepat ya bahwa suatu norma undang-undang ini memiliki suatu rumusan ya atau unsur-unsur di dalam menentukan suatu norma itu sendiri. Ya, terakhir kita buka ya. Suatu norma undang-undang itu harus bersifat terbuka, ya, dapat dipublikasikan, ya. Dia transparan di dalam penyusunan peraturan undang-undangan, ya. Terbuka, transparan, dapat diketahui oleh masyarakat. Itu sifat terbuka. Ya sampai di sini, ya sebagai materi awal, ya, di awal kuliah kita, ya. Kira-kira sampai di sini ya, ada yang mau didiskusikan yang berkaitan dengan perpanjangan undang-undangan. Dan tadi siapa yang mau ditanya tadi, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak, coba jelaskan kepada saya bagaimana peran peraturan perundang-undangan bagi kepentingan masyarakat. Ya. Peran undang-undangan itu bagi masyarakat itu salah satu yang paling pertama, yaitu menciptakan suatu ketertiban hukum masyarakat. Ya. Kita lihat saja bagaimana suatu norma hukum pidana saat ini. Sejauh mana ya, norma hukum pidana itu mengatur atau menjaga suatu ketertiban masyarakat. Berbagai macam suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sekarang sudah ada RKUHP yang sudah dibentuk dan sudah disusun. Ya. Kenapa? Tugas hukum pidana ini ya bagi masyarakat bagaimana menjaga suatu ketertiban di masyarakat agar masyarakat tercipta ya kepastian hukum di situ, ada perlindungan hukum di situ, ada jaminan hukum. Ya. Kita sebagai warga negara masyarakat dijamin oleh negara. Ya. Ada jaminan terhadap perlindungan ya, hak manusia itu sendiri. Ya. Maka kan dilihat di dalam konstitusi kita ya bahwa kita itu dijamin secara konstitusi ya menurut konstitusi ya hak hidup kita sudah dijamin oleh konstitusi kita. Ya. Hak hidup mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk mendapat jaminan hukum. Itulah salah satu kenapa ya peran utama di dalam suatu penyusunan norma undang-undang. Salah satunya menjaga suatu ketertiban masyarakat, ya, menciptakan suatu ketertiban di masyarakat itu sendiri. Ya. Supaya kita ini sebagai warga negara ya, yang dilandaskan kepada hukum itu ya dapat dilindungi, dapat terlindungi. Segala hak kita dapat setiap berbuat, setiap bertindak ya, sesuai dengan norma undang-undang. Jangan pula kita melanggar semua norma undang-undang ya. Karena memang sudah dijamin ya, perlindungan bagi kita oleh norma undang-undang. Kalau orang melanggar undang-undang terhadap kita, yang melanggar hukum pidana, yang misalnya mencelakai ya, atau melukai kita, ada ketentuan yang mengaturnya. Ada seseorang yang ingin mengganggu kita ya, atau ingin mencelakai ya, atau melalui media sosial misalnya dalam undang-undang ITE misalnya dia menyebarkan fitnah ya, menciptakan hal segala macam berkaitan dengan Islam, itu sudah ada undang-undang ITE yang menjamin seseorang di dalam kegiatan media sosial penipuan. Sekarang banyak penipuan terjadi di media sosial. Sekarang sudah ada penipuan jadi ya, harus setiap warga negara itu dilindungi
dari persoalan-persoalan kejahatan. Ya. Jangan kita nanti yang sudah ada regulasi yang mengatur kita berbuat ya, atau melanggar suatu norma yang sudah dibuat. Maka tujuan di dalam norma itu menjaga suatu ketertiban tadi saya katakan media sosial. Jangan kita menyalahgunakan media sosial itu sendiri. Misalnya. Sudah tahu itu menjaga ketertiban bagi kita, ya, tahu-tahu kita menyalahi, ya, menyalahgunakan media sosial itu untuk kepentingan hal yang negatif misalnya. Tidak boleh. Undang-undang sudah menjamin, ya, dan tujuan kenapa dibuat suatu norma itu, ya, menjaga suatu ketertiban hukum atau menjaga ketertiban di masyarakat itu sendiri. Ya. Dan kedua, ada lagi yang mau dipertanyakan, ada yang didiskusikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, coba jelaskan kepada saya apa tujuan berbentuknya peraturan perundangan bagi negara? Ya. Banyak ya tujuan-tujuan bagi kepentingan negara, misalnya ada ya, untuk pembangunan bangsa kita ini, sarana transportasi, jalan, tol dan sebagainya. Kenapa dibuatnya suatu norma undang-undang perpajakan itu? Ya, karena ada hak negara untuk ya menarik ya semacam menarik iuran atau menarik pajak itu sendiri ya untuk kepentingan bangsa itu sendiri atau kepentingan negara itu sendiri ya untuk pembangunan negara kita ini misalnya. Ya, nah, itu salah satu tujuan kenapa suatu norma dibuat untuk kepentingan negara. Ada tujuan negara ya, untuk ya kepentingan bangsa dan negara kita ini. Ya, itu salah satu landasan hukum. Ya, ketika negara membuat satu norma ya, untuk kepentingan negara, ya, membuat regulasi kemudahan, misalnya ekspor impor, misalnya di dalam cukai kepabeanan, ya, harus dimudahkan misalnya. Ya, di dalam suatu ekspor impor barang, misalnya, ya, kemudian pajaknya bagaimana. Ya, itulah tujuan negara, kepentingan negara di dalam rangka untuk ya untuk kembali lagi kepada negara itu sendiri, ya untuk kepentingan negara itu dan itu kepentingan dan itu dari masyarakat juga. Ya, ada lagi bila kita ya saya akhiri dalam program kita yang pertama ini ya di awal program kita pada hari ini ya kalau ada yang mendiskusikan atau dipertanyakan ya. Saya ini saja cukup. Saya ini mungkin pada saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.